Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang berpeluang menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil dalam hidupnya, asalkan dia mau berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Orang yang tidak mampu juga bisa jadi orang sukses. Orang yang jauh di kota, di desa sana bisa jadi orang sukses. Bahkan orang yang fisiknya kurang juga bisa jadi sukses. Bagaimana seorang yang tunanetra bisa sukses jadi seorang qori terkenal. Orang yang tidak memiliki tangan tapi bisa jadi juara di olahraga. Maka ada peribahasa yang mengatakan man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Tapi bagi orang yang malas tidak akan menjadi orang sukses. Oleh karena itu, malas itu adalah salah satu sifat yang paling buruk yang bisa saja menghinggapi siapapun di antara kita. Kalau orang sudah punya sifat malas, maka terhalanglah dia dari perbuatan kebaikan, terhalang dari berbuat amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya kenapa enggak sholat, karena malas. Kenapa tidak mengerjakan puasa Ramadan? Jawabannya karena malas. Kenapa tidak suka membaca Al-Quran? Karena malas. Kenapa tidak suka mendengarkan pengajian? Jawabannya karena malas. Kenapa kita tidak datang menghadiri majelis pengajian? Jawabannya semua karena malas. Alangkah ruginya orang yang malas. Jadi orang yang malas itu sangat rugi. Sebab dia tidak bisa meraih peluang yang ada. Walaupun peluang itu terbuka, ada di depan matanya, karena dia punya sifat malas, maka peluang itu tidak bisa diraihnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita satu doa agar kita ini terhindar dari sifat malas. Karena malas itu penyakit. Apalagi kalau malas itu sudah sampai stadium 4, kronis dia udah. Ada satu doa yang agar kita ini terhindar dari sifat malas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Kita minta kepada Allah agar kita dihindarkan dari sifat malas. Malas itu terbagi dua. Ada malas urusan dunia, ada malas urusan akhirat. Dua-dua ini sebetulnya sangat berbahaya, Pak. Apalagi pada diri seseorang itu ada pula dua-dua sifat itu sama dia. Urusan dunia malas, urusan akhirat juga malas.
Tetapi dari kedua urusan itu yang paling berbahaya itu adalah malas dalam urusan akhirat. Malas ibadah, malas beramal, malas berbuat baik. Apa dampak negatifnya? Sengsaranya tidak hanya di dunia, tapi sengsaranya sampai akhirat. Dalam waktu yang panjang. Itulah kalau orang malas urusan akhirat. Kalau urusan dunia dia malas, menderitanya sebentar selama usia dia di dunia. Tapi kalau urusan akhirat dia malas, itu sepanjang kehidupan dia sampai di akhirat. Maka akhirnya dia di akhirat menjadi orang yang menyesal. Maka itulah yang kita khawatirkan dalam hidup kita ini. Kita ambil firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita, dorongan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara hartamu, jangan gara-gara cari nafkah, jangan gara-gara pekerjaanmu, dan jangan gara-gara anak-anakmu, keluargamu. Kata Allah, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan kamu enggak sholat, enggak ibadah. Maksud mengingat Allah ini sholat. Wa may yaf'al dzalika, apabila kamu berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, maka kamu itu akan menjadi orang-orang yang rugi, orang yang menyesal. Kemudian kata Allah, wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, selagi kamu masih hidup, berbuat baik. Maksudnya begitu lebih jelasnya. Jangan sampai kamu meninggal dunia baru ingin berbuat baik. Karena orang yang meninggal itu nanti berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, tolonglah ditunda. Dia minta ditunda. Itu penyesalan orang yang dulu di dunia malas. Malas ibadah, malas berbuat baik. Ya, untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka aku akan bersedekah, hartaku ada. Tapi ketika aku hidup bakhil dengan hartanya, malas bersedekah, malas bantu orang. Wa akum minas solihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Aku akan berbuat amal ibadah, berbuat baik, enggak malas lagi. Menyesalnya gitu.
Ayat yang ke-11, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Jadi kalau kita ini udah meninggal, nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa dibalikkan lagi ke dunia. Maka di ujung ayat ini Allah menjelaskan, dan Allah itu maha teliti apa yang kamu kerjakan. Menyesal itu Pak, ada yang menyesal bisa ditebus, ada yang menyesal tak bisa ditebus. Kalau menyesal kita di dunia ini bisa tebus, bangkit lagi, semangat lagi, usaha lagi, bisa. Masih ada kesempatan. Ya, jatuh bangun kita, jatuh bangun, usaha, tetap semangat karena masih di dunia. Tapi penyesalan yang nggak bisa ditebus tuh kalau penyesalan nanti udah sampai akhirat dan meninggal, nggak bisa. Itulah penyesalan yang tidak bisa kita tebus, walaupun air mata darah sekalipun kita keluarkan, nggak bisa kita balik lagi ke dunia. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan ada 10 tanda-tanda sifat pemalas. Dulu kita masih ingat waktu sedang jadi murid, guru suruh nulis kita tulisan indah, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Ingat kali kita itu. Guru kita itu mengajari kita rajin karena ya, supaya pinter, supaya pandai. Maka disuruh nulis. Jangan malas ya, nanti kalau kau malas jadi orang bodoh. Itu terngiang-ngiang itu dalam benak kita sebagai murid. Mungkin sampai sekarang pun masih teringat kita itu. Begitulah bahayanya sifat malas tuh Pak. Jadi dulu udah ditanamkan sejak kecil kita. Ya, ada 10 tanda-tanda sifat pemalas. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari tanda-tanda ini. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. 1. Tanda-tanda orang pemalas itu sangat suka menunda-nunda atas semua pekerjaannya. Nantilah, besoklah. Padahal waktunya masih belapang, masih ada. Kalau udah menumpuk pekerjaan tuh Pak, nah inilah timbullah malas yang parah, malas yang kronis. Ya, jangan suka menunda-nunda apapun, urusan dunia apalagi urusan akhirat. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, badiru bil a'mali, bersegeralah kamu beramal, fitanan qaqita'il laili muslim, ya, sebelum datang fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan, godaan yang genting, yang kamu nanti sulit membedakan antara yang benar dengan yang salah. Jangan sampai ujian, godaan itu datang dibayangkan oleh Rasulullah laksana malam yang gelap. Malam yang gelap tuh Pak, gelap dia, tak tahu kita membedakan mana yang benar nih sebetulnya. Ini mana yang salah? Benar salah ini kadang-kadang hampir mirip-mirip, hampir sama-sama ini pula. Jangan sampai seperti itu.
Kata Rasulullah, ya, yusbihur rajulu mu'minan, ada orang yang pagi-pagi beriman, wa yumsi kafiran, sore udah kafir. Luar biasa ujiannya tuh Pak. Wa yumsi mu'minan, sorenya beriman, wa yusbihu kafiran, paginya sudah kafir. Kenapa bisa terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya demi dunianya. Tak peduli lagi dengan agama, campakkan agama, jauhkan agama, jangan dekat-dekat agama. Ini udah bicara keuntungan, ini fee, udah bicara fulus. Ya, kalau udah bicara ke sana, kadang-kadang orang lemparkan agama tuh Pak jauh-jauh. Jangan sampai seperti itu. Jangan tunda-tunda. Ya, orang pemalas itu sifatnya seperti itu. Yang kedua, orang pemalas itu sifatnya sering berbuat tidak hati-hati, ceroboh. Kalau bekerja asal-asalan, yang penting siap. Ini sangat berbahaya. Asal-asalan bekerja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang apabila ia bekerja, maka ia bekerja dengan itqan. Apa itu itqan? Orang yang bekerja menuntaskan dengan rapi. Rapi kerjanya Pak, tuntas kerjanya. Orang pun minta tolong sama dia puas, kerjanya sempurna, kerjanya baik. Makanya ada satu cerita, ada seseorang bekerja di perusahaan properti. Properti itu perusahaan perumahan. Satu ketika si bapak ini mau keluar dari perusahaan properti itu, tapi pimpinan properti itu tidak mengizinkan. Tetapi bapak ini memaksa agar bisa keluar dari perusahaan itu. Akhirnya pimpinan perusahaan properti itu mengatakan, bapak boleh keluar, tapi saya minta tolong bikinkan rumah satu sebagai terakhir. Ya, maka bapak ini pun buat rumah. Tapi karena dia sudah berpikir ingin keluar dari perusahaan itu, maka rumah itu dibikinnya asal-asalan. Bahannya suka hati, bahannya murah-murahan. Yang penting rumah ini siap, selesai, saya kerjakan. Jadi kerjanya pun asal-asalan, sembrono, tidak sempurna, tidak baik. Akhirnya rumah itu selesai. Tapi gitulah kerja asal-asalan. Ya, bahannya murah, suka-suka. Akhirnya yang buat rumah ini menyerahkan kunci kepada pimpinan perusahaan properti. Ini Pak, rumah sudah selesai, ini kuncinya. Kata bapak itu, pimpinan itu berkata, ini rumah akan saya berikan kepadamu. Betapa menyesalnya dia Pak. Dia tidak tahu kalau seandainya rumah itu akan diberikan kepadanya, pasti dia bekerja betul-betul dan dia cari bahan yang bagus, karena rumah itu bakal untuk dia. Ingat, kita berbuat sesuatu Pak, walaupun tidak menguntungkan secara materi, tapi menguntungkan secara moral. Kalau kita melakukan yang baik, yakinlah akan terbuka rezeki. Tidak perlu kita yang promo tentang kerja kita, nggak perlu Pak.
Kita nggak perlu mempromosikan diri kita bahwa kerja kita bagus, kerja kita baik, nggak perlu. Orang lainnya akan mempromosikan diri kita. Itu hebatnya, Pak. Kalau kita bekerja ini betul-betul, sungguh-sungguh, pasti kalau kita berbuat baik, pasti datang juga yang baik untuk kita. Jadi orang yang sembrono ini, orang pemalas itu sembrono, dia asal-asalan aja. Yang ketiga, sifat orang yang pemalas itu melaksanakan hal yang sama pada setiap harinya. Maksudnya tidak ada peningkatan hidupnya ke arah lebih baik, tidak ingin merubah hidupnya agar lebih maju, lebih berhasil. Dia hidupnya orang pemalas ini, Pak, monoton, gitu-gitu aja. Tiap hari awak tengok gitu, sebulan gitu, setahun gitu, flat. Karena tidak ada keinginan dia untuk maju, keinginan dia untuk merubah hidupnya lebih baik ke depan. Maka agama kita mengajarkan kita berdasarkan hadis Nabi supaya kita ini ada peningkatan lebih baik dalam hidup, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, lebih-lebih urusan akhirat. Maka kata Rasulullah di dalam hadisnya, "Man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabihun." Barang siapa yang orang hari ini lebih baik dari kemarin, maka termasuk orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dari semalam. Cuma namanya peningkatan. Hari ini harus lebih baik dari semalam. Ya. Tapi yang kedua kata Rasulullah, "Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa makhbunun." Barang siapa yang hari ini sama semalam sama aja, ibadahnya sama, nggak ada peningkatan, gitu. Nggak ingin nambah dengan amalan-amalan sunat, nggak ingin nambah dengan ibadah-ibadah lain, maka kata Rasulullah, ini orang rugi karena ada kesempatan nggak dimanfaatkan, ada peluang. Ini kan semua hidup kita ini peluang, Pak. Tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan peluang itu dengan baik. Tapi ada yang bentuk ketiga, ini parah. Apa kata Rasulullah? Wa man kana yaumuhu sarran, dan barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk dari semalam, maka kata Rasulullah, min amsihi fahuwa mal'un, maka itu orang celaka. Ya, udah semalam udah bagus, Pak, udah mulai dia mau ibadah, mau ini, hari ini berubah pula, tinggal semuanya. Ini orang celaka ini. Orang yang begini ini bukan rugi lagi, celaka. Na'udzubillah. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang celaka ini, Pak, sengsara dia. Yang keempat, apa sifat pemalas itu? Orang yang pemalas tidak melakukan pekerjaan yang menghasilkan. Orang pemalas itu adalah orang yang tidak produktif. Ya, waktunya terbuang dengan percuma. Dia tidak ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bicaranya besar, tapi kenyataan nggak ada. Besar pasak dari tiang, kombur sana, kombuh sini. Nah, ya, kombur sana, kombur sini. Padahal agama kita nih, Pak, ngajari kita bukan hanya menghindarkan yang haram, bukan menghindarkan yang makruh saja, tapi kepada yang mubah sekalipun, kalau nggak ada gunanya, tinggalkan, mubah.
Duduk itu kan mubah. Ada nggak manfaatnya kita duduk-duduk di simpang menghabiskan waktu? Nggak ada, tinggalkan. Jadi agama itu bukan soal masalah haram makruh saja. Mubah sekalipun yang tak ada manfaatnya harus kita tinggalkan. Perhatikan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Jadi orang beriman ini beruntung. Bersyukurlah kita karena kita jadi orang beriman, itu tanda kita orang yang beruntung. Gimana coraknya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita khusyuk dalam sholatnya, konsentrasi baik kita kerjakan, beruntung kita itu. Nah, ini yang kedua yang berhubungan dengan tema kita. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Nah, yang beruntung. Siapa yang beruntung itu? Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tak berguna, ucapan, perkataan, perbuatan yang sia-sia. Tinggalkan. Itu Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau orang pemalas nih Pak, tak peduli dia, waktu itu lewat. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang saya sebutkan tadi. Yang kelima, apa tanda-tanda orang yang pemalas itu? Ingin mendapatkan hasil yang cepat, yang instan. Instan itu cepat. Orang pemalas ini Pak, nggak mau susah-susah, nggak mau dia sulit-sulit tuh, nggak mau dia. Yang persoalan tuh banyak tantangan, banyak ujian, dia nggak mau itu. Dia mau yang instan, cepet aja. Kalau apa-apa cepet dapat, nah gitu dia. Ini pemalas tuh begitu modelnya Pak. Ya, orang pemalas itu dia tidak menghargai proses. Padahal nilai seseorang tergantung kepada proses yang dia lalui. Dan Allah juga nanti kepada kita bertanya, bukan hasil tapi proses yang kita lalui. Apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita buat? Berhasil atau tidak bukan itu urusannya. Yang penting kita sudah berbuat atau tidak. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jadi apa yang kita kerjakan nih Pak, Allah terus memperhatikan, mengawasi dan melihat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Oleh karena itu, orang yang pemalas nih ingin mendapatkan sesuatu serba cepat. Malas ini, malas itu, yang penting dapat. Apa efeknya? Kadang-kadang melakukan hal yang tidak wajar. Hal yang tidak wajar, ya, pingin kaya tapi malas kerja. Nah, ini bagaimana? Berkhayal aja, sekonyong-konyong tiba-tiba makbrek, mana bisa.
menghayal aja dia Pak. Menghayal jadi orang kaya tapi malas kerja. Ya. Kalau dalam bahasa agama itu namanya tulul amal. Panjang angan-angan. Dan itu sangat bahaya. Orang yang berangan-angan aja itu enggak berusaha dia. Beda dengan cita-cita. Cita-cita itu diusahakan, ada usaha. Yang keenam, tanda-tanda orang yang malas itu tidak memiliki rencana masa depan yang baik. Enggak punya masa depan yang baik. Orang pemalas itu tak memiliki cita-cita. Apa cita-citamu? Enggak ada. Orang pemalas itu enggak punya cita-cita, enggak punya keinginan. Ya, dia hanya berpikir hari ini apa yang dapat, besok enggak usah berpikir. Nah, itulah orang pemalas. Besok mikirkan yang lain lah. Ini hari mikirkan ini aja, dapat apa enggak ini? Nah, gitu aja. Padahal agama kita ngajari melalui Al-Quranul Karim untuk memandang ke depan. Nanti buka firman Allah dalam surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama pernah menjelaskan di dalam ayat ini urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang lebih penting urusan akhirat. Berapa banyak bekalmu yang telah kau buat untuk urusan akhiratmu? Bagaimana suatu saat kalau seandainya batas usiamu berakhir? Berapa banyak amal yang kau bawa nanti ke akhirat? Perhatikan itu kata Allah. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketujuh, sangat sering mengeluh bila berhadapan dengan kesulitan. Orang pemalas nih Pak, tidak mampu menghadapi tantangan, kesulitan, nggak mampu. Sikit aja dapat kesulitan langsung ngeluh, tinggalkan, enggak dilanjutkan. Na'udzubillah. Akhirnya orang pemalas ini mudah menyerah. Mudah nyerah. Orang ngeluh itu kan kadang-kadang mudah nyerah. Perhatikan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, jangan merasa pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Orang beriman itu tinggi derajatnya. Yang kedelapan, orang pemalas itu Pak rendah motivasi dan tidak siap bersaing. Enggak siap dia bersaing. Kalau malas itu enggak mau dia Pak. Lomba-lomba kompetisi itu enggak mau. Orang pemalas. Ya, rendah motivasi, rendah dorongan. Sulit dia untuk menggapai sesuatu. Yang kesembilan, senang melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Nah, orang pemalas ini Pak, dia waktunya terbuang dengan hal-hal yang percuma. Nongkrong sana, nongkrong sini, ngomong sana, ngomong sini. Habis waktunya, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah bagaikan hari. Jadi waktu kita itu hari kita itulah hidup kita.
Apabila satu hari hilang, maka hilang pula sebagian daripada hidup. Makin hari kita lewati Pak, makin dekat kita ke garis finish. Hidup kita ini makin kita akan akhiri. Ya, orang pemalas nggak berpikir ke sana. Dia melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat sama sekali. Sebagai terakhir, bagaimana sifat orang yang pemalas? Pola hidupnya tidak teratur. Orang pemalas nih Pak, hidupnya nggak teratur. Bangunnya tak teratur, makannya tak teratur, ya, tidurnya tak teratur. Suka hati mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, mau tidur di mana, mau pulang, enggak. Orang pemalas sebegitu, dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Hidup ini tidak ada aturan, suka-suka. Dan kadang-kadang orang seperti ini Pak, sulit menerima kebenaran kalau kita berikan nasihat. Kenapa? Sudah akut sifat pemalasnya itu. Na'udzubillah. Berlindunglah kita kepada Allah agar kita ini terhindar dari sifat malas. Apa yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan kita kalau kita ini dihinggapi sifat malas? Akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Ila liqa wa salamah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.